apa itu NPL. NPL itu adalah non-performing loan atau kredit bermasalah gitu, yang biasanya berujung pada eksekusi oleh bank. Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini, kami akan membahas alasan dibalik mengapa KPR Academy mulai mengadakan satu webinar. Dan tepatnya webinar yang kami adakan kali ini adalah tentang bagaimana cara untuk memilih KPR dengan bunga yang terbaik. Nah, hal ini utamanya karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk ke dalam konsultasi KPR Academy yang menanyakan mengenai bunga KPR itu seperti apa gitu. Jadi kami menemukan fakta bahwa banyak sekali orang yang tidak memahami mengenai apa itu bunga fix, apa itu bunga floating, dan bagaimana cara memilih menggunakan bunga fix yang berapa tahun, ataupun konsekuensi-konsekuensi lebih lanjut terkait dengan pilihan bunga yang ditawarkan oleh perbankan. Nah, dalam kondisi ini, kami mempertimbangkan untuk membuat satu webinar yang khusus untuk membahas lebih dalam mengenai cara memilih bunga yang terbaik dan ditambah dengan informasi-informasi lainnya terkait dengan KPR itu sendiri. Jadi, pada saat menentukan mau memilih menggunakan KPR yang mana, diharapkan Sobat KPR bisa mempunyai satu dasar pertimbangan yang kuat, sehingga pada saat menjalani KPR-nya pun Sobat KPR juga sudah tahu dari awal ini akan seperti apa dan sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Hal lainnya yang mendorong kami untuk membuat webinar ini adalah karena adanya kondisi kecenderungan peningkatan NPL dari industri KPR ini sendiri. Jadi kalau teman-teman lihat nih di gambar ini nih, ada grafiknya nih. Nah, itu angkanya dari tahun ke tahun menaik. Itu angkanya dari tahun ke tahun meningkat. Nah, teman-teman mungkin biar bisa dapat gambaran lebih jelas nih mengenai apa itu NPL. NPL itu adalah non-performing loan atau kredit bermasalah gitu, yang biasanya berujung pada eksekusi oleh bank. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini kondisi pinjaman yang bermasalah sejak dari Desember 2011 sampai dengan November 2020 itu memiliki kecenderungan yang meningkat. Kalau kita perhatikan di Desember 2011 itu terlihat angkanya di sekitar 1,8%. Artinya, dari sekitar 1.000 debitur, 1.000 orang yang melakukan peminjaman KPR, itu ada sekitar 18 orang yang pinjamannya bermasalah. Bila dibandingkan dengan kondisi di November 2020, di mana angkanya meningkat menjadi sekitar 2,8%, ini teman-teman bisa bayangkan bahwa untuk kondisi di November 2020 ini, kondisinya adalah setiap 1.000 orang yang melakukan peminjaman KPR, itu terdapat 28 orang yang pinjamannya bermasalah. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan ya, dalam kurun waktu dari 2011 sampai 2020 kemarin. Ini bisa kita lihat menjadi satu hal yang sungguh menarik perhatian kami, dan kami sungguh concern mengenai hal ini. Jadi kami menyiapkan satu materi yang khusus supaya teman-teman pada saat melakukan pemilihan KPR maupun nanti pada saat menjalaninya, itu teman-teman sudah lebih terbekali dengan baik. Dan diharapkan dengan materi di webinar ini, teman-teman bisa lebih paham dan bisa memiliki kesempatan berdiskusi dengan level pengetahuan yang sama dengan pihak sales KPR-nya dari bank. Supaya dengan demikian komunikasinya jadi lebih jelas, dan apa-apa yang akan terjadi
apa yang akan menjadi konsekuensi, itu semuanya teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih jelas lagi pada saat di awal dilayani oleh tim sales KPR dari perbankan. Oke, sampai di sini untuk materi episode kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan kami berharap teman-teman bisa join di webinar yang kami adakan dalam waktu dekat ini. Semoga materinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.